everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo dengan gua Joe Silaban, channel opini bolanya orang-orang awam seperti gua dan banyak daripada kita. Nah, hari ini gue ingin membahas skuad Jepang yang dipanggil untuk menghadapi Australia dan Indonesia, ya. Jadi sungguh menarik karena Jepang ternyata tidak memanggil beberapa pemain-pemain terkenal mereka ya, seperti Kaoru Mitoma, Ayase Ueda, Hiroki Ito, Ritsu Doan, Daizen Maeda. Itu semuanya tidak dipanggil ke tim kali ini untuk menghadapi Indonesia. Namun ada 7 pemain lokal yang dipanggil oleh Hajime Moriyasu untuk melawan Indonesia. Jadi ini cukup menarik. Kenapa? Karena Jepang memang sudah memastikan diri lolos untuk ke Piala Dunia ya langsung. Jadi mereka nggak usah pusing lagi. Dan ini menurut yang dikutip dari Hajime Moriyasu adalah pernyataan dia bilang bahwa saya ingin dengan begitu banyaknya pemain, saya ingin melihat pemain-pemain yang kali ini dipanggil ini kurang mendapat kesempatan sebelumnya. Saya ingin melihat penampilan mereka kali ini. Jadi tujuannya adalah memberikan pengalaman lebih kepada pemain-pemain Jepang ya. Nah, di antara pemain-pemain Jepang yang masih akan tetap mengisi tim dari Jepang kali ini untuk menghadapi Indonesia, salah satunya di bawah Mr. Gawang, Zion Suzuki ya dari Parma. Zion itu tetap dipanggil seperti biasa dan tetap akan kemungkinan besar menempati posisi penjaga gawang di bawah Mister tim Jepang. Lalu di lini belakang tetap ada Yuto Nagatomo ya, walaupun bermain di FC Tokyo, namun satu pemain inti yang masih tetap ada di situ ya, Yuko Nagatomo itu kemungkinan besar masih akan mengisi. Dan di lini tengah masih ada Wataru Endo, kemudian ada juga Takefusa Kubo ya, dua itu tetap ada di tim Jepang. Dan kita mesti tahu bahwa kapten timnas Jepang di Olimpiade Paris, Joel Fujita ya, Joel Fujita juga pasti akan bermain ya. Pemain keturunan Afrika ini ya, jadi wajah Jepang tapi dengan warna kulit orang Afrika. Sungguh menarik, tapi dia bukan pemain yang spesial, pemain keturunan sama seperti Zion Suzuki adalah pemain keturunan yang benar-benar ayahnya adalah orang Jepang. Jadi bukan hanya Indonesia sebenarnya yang punya pemain-pemain keturunan, tapi juga Jepang pun kita lihat. Dan sungguh menarik karena Jepang mereka punya warna kulit yang kuning ya, putih kuning, layaknya orang Asia. Kemudian pemain keturunannya ini kebetulan berdarah Afrika ya. Ibu mereka kedua dari orang ini adalah orang Afrika, sehingga menarik sekali melihat nanti Joel Fujita dan Zion Suzuki yang kita sudah sering lihat. Nah, di luar itu memang ada sedikit ya, bukan sedikit lagi, tapi ada banyak perbedaan antara pemain-pemain yang biasa bermain. Seperti juga Takumi Minamino juga tidak ikut dipanggil kali ini. Jadi memang lini depan Jepang ini terus terang agak sedikit berbeda ya, hanya mengandalkan Takefusa Kubo. Dan saya pikir ya itu yang menjadi inti kekuatan. Dan Wataru Endo, Joel Fujita, Yuto Nagatomo, dan Zion Suzuki. Jadi kita bisa melihat nanti Indonesia sebenarnya, jika Indonesia bermain Indonesia ini ada tim yang sangat sebenarnya kuat secara personal juga ya. Tapi memang yang harus dibangun oleh Coach Patrick Kluivert adalah kemampuan bermain sebagai tim, chemistry, kekompakan menjalankan strategi. Jadi dengan pelatih yang ada di pinggir lapangan memberikan strategi dan bagaimana pemain-pemain menginterpretasikan. Indonesia perlu berkembang di sisi itu untuk bisa menyaingi Jepang. Karena dari segi skill sebenarnya kita bisa tahu bahwa skill pemain Jepang dan skill pemain Indonesia tidak berbeda jauh. Indonesia juga sangat skillful ya. Kalau masalah pengalaman di klub ya, Jepang lebih banyak ditempa di klub-klub papan atas, seperti contohnya Wataru Endo di Liverpool ya, seperti Wataru Endo. Kemudian seperti misalnya kita bisa melihat juga Joel Fujita ya di St. Trudens. Itu adalah pemain-pemain yang ditempa di sebuah kompetisi yang cukup keras gitu. Zion Suzuki, Parma, Serie B
bukan kompetisi yang gampang untuk diarungi. Nah, itulah yang mungkin sedikit membedakan. Indonesia punya pemain yang hebat, tapi mungkin baru JICS lah yang benar-benar tertempa dengan luar biasa di sebuah kompetisi yang keras gitu ya. Selebihnya di Eredivisie seperti Verdonk, kemudian Tom Haye, pemain-pemain seperti itu level kompetisinya belum seberat Italia. Nah, itulah yang mungkin membedakan Jepang. Belum pemain-pemain seperti Mitoma ya di Brighton Hove Albion, itu juga kompetisi Premier League yang sangat keras. Nah, itulah kita lihat yang membedakan. Tapi bagaimana membangun chemistry yang baik untuk bisa menghadapi Jepang, karena Jepang bukan tim super yang tidak terkalahkan. Buktinya satu kali mereka bisa ditahan seri di pertemuan pertama oleh Australia kalau tidak salah.